Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka maulana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal mudhakara wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ittiba'a mardatillah wa qurbihi min Allah ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih kita bisa berkumpul di pengajian Majlis Sallallahu Alaihi Muhammad dalam kondisi sehat wal afiah. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Mari kita juga doakan sahibul bait yang kita hormati, Syekh Iqbal Khan serta keluarganya, mudah-mudahan beliau sehat terus selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, diberi istiqomah untuk dia dan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati juga Sayyidil Walid Al-Hayy Abdurrahman Baturah, manta'anallahu bihayatih, amin. Dan juga Kiai Haji Saman Ma'i, manta'anallahu bihayatih, amin. Kiai Abu Yafatoni, Al-Habib Sadiq, Al-Habib Farhat, Ustaz Nazir Muhammad, amin. Dan para habaib dan para hadirin yang ada semua di sini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, umur kita, amin. Kehidupan kita, keluarga kita menjadi keluarga yang barokah, amin. Sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab al-qaul fi ma'asil qalbi, mengupas penyakit-penyakit hati di kitab Bidayah dengan Imam Ghazali nafa'anallahu fihi ila anqal fastahid fi tathhiri qalbika minha fa in qadarta 'alayha fata'allam kayfiyat al-hadar min baqiyatiha min rub' al-muhlikat fa in 'ajazta 'an hadha fa anta 'an ghayrihi a'jaz. ولا تظنن أنك تسلم بنية صالحة في تعلم العلم وفي قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح وطاع وهوى متبع وإعجاب المرء. Imam Ghazali masih menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga hati kita ini dari 3 penyakit. Yang pertama hasad, orang yang hasud. Yang kedua riya. Yang ketiga ujub, dia bangga dengan dirinya. Nah, kita di bagian yang pertama hasad ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya penyakit hasud ini memakan, memangkis, memusnahkan kita punya pahala. Jadi kita ibadah puluhan tahun misalnya, di ujung kehidupan kita, di umur kita, kita hasud sama seorang yang tidak ada artinya. Entah dia kaya, entah dia punya jabatan, entah dia punya ilmu misalnya, kekuasaan misalnya, sesuatu yang lebih. Lalu kita nggak terima, lalu kita mendoakan dia binasa, lalu mendoakan dia celaka misalnya. Ini namanya hasud. Nah, apalagi kalau dia memfitnah orang tersebut sampai benar-benar orang itu hancur. Itu lebih parah lagi. Nah, perbuatan ini
akan memakan kita punya pahala selama kita punya pahala. Seperti apa kata Rasulullah? Seperti an-nar ta'kulul hatab, api yang memakan kayu. Api kalau sudah melanda kemana-mana, apapun yang dihadapannya akan dimakan, jadi hangus. Nah, seperti itu perumpamaan Rasulullah SAW. Jadi kita punya pahala bertahun-tahun hilang sirna gara-gara satu amalan, yaitu penyakit hati, yaitu al-hasad. Ini yang berat, ya. Sampai minggu kemarin saya pernah membawa kutipan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, sahib Tajul A'ras. Dia bilang Rasulullah pernah diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk minta perlindungan dari dua hal. Hal yang pertama perlindungan dari iblis dan syaitan, ya. Dan hal yang kedua minta perlindungan dari hasadnya seseorang atau hasudnya seseorang. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat suci Al-Quran sering kita baca itu. Nah, kata Imam Ghazali, fastahid fi tathhiri qalbi. Kita harus bersungguh-sungguh untuk bagaimana caranya kita berjuang untuk mensucikan kita punya hati. Fa in qadirta fata'allam kayfiyat al-hadar min baqiyatiha. Kalau kita sudah bisa menguasai hati kita, enggak cukup sampai di situ. Kata Imam Ghazali, kita lebih ekstra hati-hati di penyakit-penyakit hati yang lain. Contoh, misalnya saya tidak pernah menghasut seseorang atau teman. Terus saya ngomong sama diri saya, alhamdulillah saya termasuk orang yang tidak pernah hasut. Nah, ini dia masuk dalam perangkap yang kedua, yaitu ar-riya atau al-ujub. Dia riya dengan dirinya sendiri, dia ujub dengan dirinya sendiri. Ini lebih berat lagi nanti. Nah, jadi Imam Ghazali di sini malah menjelaskan hati-hati, jangan sampai tergelincir di hal-hal atau di penyakit-penyakit yang lebih ekstrim. Fa in ajazta an hadza fa anta an ghairihi ajiz. Kalau masalah hasud saja kita tidak bisa menguasai hati, secara otomatis kata Imam Ghazali, penyakit yang lainnya yang lebih ekstrim kita tidak bisa kuasai. Kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa mengobati. Wala tadun annaka taslamu bi niyatin salihah fi ta'allum al-ilmi wa fi qalbika shay' min al-hasad wal riya wal ujub. Orang yang mengira bahwa dia sudah memasang niat yang baik untuk belajar yang baik, sementara di hatinya ada sedikit penyakit hasud atau penyakit hati, yaitu hasud atau riya atau ujub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatun muhlikat, tiga hal yang sangat buruk, yang sangat binasa. Apa itu? Syuhul muta'. Syuhul muta' itu artinya kita terlalu cinta sama urusan dunia. Ya, kita boleh mencari dunia. Allah SWT bilang wala tansa nasibaka minad dunya, boleh, tapi dalam kategori yang wajar, yang berkah, yang halal. Ya, kalau sudah kita tujuannya hanya dunia, yang pasti nanti halal, haram, syubhat bisikan, nggak peduli. Kenapa? Tujuannya dunia. Tapi kalau tujuannya hanya mau mencari keberkahan, di sini kita bakal hati-hati. Halal nggak ini bisnis? Halal nggak transaksi ini? Diridhoi sama Allah nggak? Diajarkan nggak dalam agama kita? Halal haramnya di mana? Syubhatnya di mana? Kalau kita udah tahu, baru kita bisa ekstra hati-hati.
Karena apa? Tujuan kita mencari yang halal, yang berkah. Tapi kalau tujuan kita mencari dunia, dunia gak akan habis. Mungkin sekarang kita punya rumah, punya mobil, karena tetangga kita rumahnya lebih besar, lebih mewah, rumahnya ada 3, rumahnya 3, mobilnya 5, timbullah hasud. Kok bisa dia, sementara saya nggak bisa? Jadi kerja keras, ulet, jujur, pandai, pintar dan sebagainya. Jangan memikirkan orang-orang lain. Sampai ada sebuah syair berkata, isbir ala hasadil hasud fa inna sabraka qatiluh. Kita dianjurkan untuk bersabar sama orang yang menghasudi kita, karena sabarnya kita akan membunuh dia. Kanar ta'kulu nafsuha illam tajid ma ta'kuluh. Sama seperti api, kalau nggak ada yang dilahapin sama dimakan sama apinya, lama-lama api itu memakan dirinya sendiri sampai padam. Tuh. Ya. Ada bilang juga, ya hasidan li ala ni'mati atadri ala man asa'ta al-adaba. Orang yang menghasutku, ini sebuah syair. Orang yang menghasutku atas nikmatku, engkau tahu enggak bahwa engkau telah kurang ajar? Asa'ta 'ala Allahi fi hukmihi li'annaka lam tarda lima wahab. Ente secara otomatis telah kurang ajar sama Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberiannya kepadaku. Dan ini hukumnya Allah, rizkinya Allah. Ente tak terima, di situ ente otomatis menjadi kurang ajar. Jadi benar-benar kita harus menjaga ya. Nah, terus yang dibilang sama Rasulullah, salatul muhlikat, syuhun muta', cinta dunia berlebihan, wa hawan muttaba', selalu ngikutin hawa nafsu. Selalu ngikutin hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini bisa dihilangkan ketika kita melawan hawa nafsu. Idza khalafatin nafsu hawaha fakana da'aha dawaha, katanya orang syair. Kalau perlawanan hawa nafsu itu diamalkan, maka ini yang jadi obatnya hawa nafsu. Ya. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan dia selalu bangga dengan dirinya, sementara semua kelebihan yang kita punya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi otak kepada kita untuk berpikir, ini kenikmatan dari Allah. Allah memberi kita pandangan untuk bisa melihat, Allah punya kenikmatan. Ya. Allah memberi kita penciuman dan pendengaran dan bisa merasakan, Allah punya kenikmatan ini semua. Coba bayangkan kita bisa bangun tidur, tiba-tiba akal sehat kita hilang. Kita jadi apa? Secara otomatis kita jadi orang gila. Tidak ada nilainya di dunia ini. Bisa nggak sama Allah akal kita dicabut? Bisa. Milik Allah semua. Ya. Nah, di sini kita selalu minta perlindungan sama Allah. Ya, salah satu doanya bagi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Allahumma rzuqil qabula, Allahumma rzuqna minal uquli awfaruha. Ya Allah, berilah kepada kita rizki yang termasuk bisa berpikir secara normal, secara sehat, secara baik-baik. Ini rezeki, pemberian dari Allah. Kalau ini dicabut sama Allah, kita sama seperti orang gila di luar, gak ada nilainya. Makanya kita minta, ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga. Mau tidur kita baca doa, bangun tidur kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Coba bangun tidur gak bangun-bangun, sudah habislah riwayat kita. Tinggal berapa menit, Bu ya? 5 lagi.
Wa ammal hasad fa huwa mutasyaibun min asy-syuh fa innal bakhil huwa alladhi yabkhal bima fi yadihi ala ghairihi wasyahih huwa alladhi yabkhal bi ni'matillahi wa hiya fi khazaini qudratihi la fi khazainihi ala ibadillah ta'ala fa syuhuhu a'am. Jadi syuh ini yang dibilang sama Imam Ghazali, dia cinta sama dunia ditambah dia pelit. Tapi pelitnya itu kalau dia pelit sesama itu dibilang bakhil, pelit. Tapi kalau dia dibilang syahih, dia bukan pelit lagi, di atasnya pelit. Milik orang pun dia gak terima, padahal bukan miliknya. Kalau itu miliknya, lain ceritanya. Oh, ini orang pelit, dia nggak mau berbagi atas rezekinya dia. Tapi enggak, ini milik orang lain, tapi dia nggak terima. Ini orang dapat ini orang dikasih, ini nggak terima. Ini namanya syahih. Ini lebih berat daripada orang yang pelit. Ya. Wal hasud huwa alladhi yashqu alaihi in'amullah ta'ala min khazaini. Dan orang yang hasud, dia enggak terima orang lain bahagia, orang lain kaya misalnya, orang lain sehat. Nah, dia enggak terima, sementara dia lupa sama dia. Tahu enggak, penyakitnya manusia di dunia ini selalu mencari tahu urusan orang lain. Kok bisa kaya, kok bisa pintar, kok bisa hebat nih. Nah, ini sumbernya dari apa? Dari dengki dan hasud yang dia nggak terima. Coba kalau dia berpikir secara positif, dia berarti orang lain di luar hebat-hebat, saya mau jadi orang hebat. Gimana caranya? Saya harus pintar, saya harus belajar, saya harus giat dan sebagainya untuk bisa mencapai seperti orang yang hebat. Nah, ini orang yang positif, bukannya dia ngurusin orang lain. Sama seperti kejadian ini, sama seperti waktu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pernah memberitahu kepada malaikatnya, nanti akan ada satu hamba yang saya ciptakan, manusia, Nabi Adam. Semuanya akan saya suruh untuk bersujud, tapi nanti ada satu daripada kalian yang gak akan sujud. Iblis saking pinternya, dia fudul, dia kepingin tahu siapa sih orang ini, siapa orang ini yang nggak mau ngikutin perintahnya Allah. Dia cari, bukannya sibuk sama perintahnya Allah untuk menyembah Adam, tidak, dia sibuk mencari tahu. Ternyata dirinya sendiri. Keluarlah maksiat pertama kali, yaitu hasud. Ketika iblis menghasut Nabi Adam karena dia tercipta dari tanah, sementara iblis dari api. Hasutan pertama kali yang tercipta di dunia ini. Akhirnya apa? Kita belajar dari situ, jangan seperti iblis. Kita mencari tahu orang lain, bagaimana dia hebat, bagaimana dia bisa, sementara kita lupa sama diri kita sendiri. Ya, insya Allah kita berhenti sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari tadi sama Abu ya sama Ma'in, mudah-mudahan apa yang kita kaji juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.